Terus untuk apa sih fungsi? Untuk apa sih kita belajar hal ini? Nah, kalau teman-teman pengen tahu, fungsi ini ketika diaplikasikan ke semuanya itu sudah ada di aplikasi, main game dan sebagainya. Kalian mencet satu sentuhan, tiba-tiba keluar sesuatu, ya. Mencet kebuka, mencet misalkan berkurang nilainya. Kalau main game mencet damage-nya keluar, kritikalnya keluar. Itu semua awalnya dari fungsi dan aljabar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Rizky Aulia, guru receh berfaedah yang akan mengajar matematika hari ini. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang debak-debuk. Itu ada suara debak-debuk, mungkin kalau kedengaran nggak masalah ya. Kita belajar tentang relasi dan fungsi, ya. Relasi apa, fungsi itu apa. Nah, tapi kita juga harus tahu gimana cara mengerjakan fungsi tersebut. Contoh misalkan fx sama dengan 3x tambah 2. Contoh. Nah, ini perlu kita tahu cara mengerjakannya. Terus untuk apa sih fungsi? Untuk apa sih kita belajar hal ini? Nah, kalau teman-teman pengen tahu, fungsi ini ketika diaplikasikan ke semuanya itu sudah ada di aplikasi, main game dan sebagainya. Kalian mencet satu sentuhan, tiba-tiba keluar sesuatu, ya. Mencet kebuka, mencet misalkan berkurang nilainya. Kalau main game mencet damage-nya keluar, kritikalnya keluar. Itu semua awalnya dari fungsi dan aljabar. Makanya kalau misalkan teman-teman bilang, apa sih belajar aljabar, ngapain belajar angka-angka, terus huruf-huruf dan sebagainya. Gunanya adalah seperti ini. Bahkan nanti dalam keseharian, simbol-simbol itu lebih penting dibanding angka-angka kalau di dalam matematik. Ya. Coba kalau kalian mencet tombol, keluar sesuatu kalau di dalam aplikasi. Bisa game, bisa kalian main game, bisa kalian buka aplikasi TikTok, website, Facebook, dan sebagainya. Dari satu sentuhan itu karena fungsi dan aljabar. Makanya teman-teman perlu belajar fungsi salah satunya ya. Nah, fungsi saya kasih contoh seperti ini. Ada fungsi yang jawabannya fx sama dengan 3x tambah 2. Nah, dalam pertanyaan biasanya ada 3 pertanyaan. Contohnya, jika x sama dengan 2, fx adalah pertanyaan pertama. Yang kedua, f dari 2 adalah. Yang ketiga, bayangan dari 2 adalah. Nah, ini salah 3 pertanyaan ini ketika dijawab hasilnya tetap sama. Tapi ada 3 macam pertanyaan. Jika x sama 2, fx adalah f.2 adalah bayangan dari 2 adalah. 3-tiganya ini menunjukkan pertanyaan yang sama sebenarnya, tapi beda penyampaiannya. Teman-teman harus belajar seperti ini. Bahkan fx juga bisa beda, bisa gx, bisa hx dan sebagainya. Tapi dasarnya teman-teman harus tahu pertanyaannya bisa 3 dari 3 ini, bahkan bisa lebih. Tapi yang perlu diketahui 3 dulu ya. Sekarang kita jawab. Gimana cara jawabnya? 1, 2, 3 jawabannya sama ya. Ini hanya beda cara menyampaikannya. Caranya adalah ini f-nya jadi 2 atau x-nya jadi 2. Maka ini berubah menjadi 2 ya. Bapak tulis ulang. Ini misalkan pertanyaannya, ini jawabannya. Maka tulis ulang, fx sama dengan 3x tambah 2. X-nya berapa? 2. Berarti f2
sama dengan 3 kali 2 ditambah 2. Gitu ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2. Hasilnya berapa? 8. Berarti jawabannya F2 sama dengan 8. Jadi 3 pertanyaan ini jawabannya sama. Yaitu jawabannya adalah 8. Oke? Siap ya? Perhatikan baik-baik. Sekarang contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Bapak tulis langsung ya, 1, 2, 3, 4. Nanti Bapak tulis soalnya, teman-teman atau anak-anak tolong pause dulu. Oke? Misalkan 1, fx sama dengan x kurang 5. Fx sama dengan 3x tambah 5, 2x saja. Fx sama dengan 10 kurang 2x. Fx sama dengan misalkan satu lagi x tambah 2 dibagi 3. Nah, Bapak kasih pertanyaannya. Tentukan pertama di sini F7, F3, di sini F6, dan terakhir di sini adalah F10. Nah, berapa jawabannya? Lihat ya di sini soalnya. Coba di pause dan coba dijawab. Oke, baik. Sekarang lihat yang pertama. Fx sama dengan x kurang 5. Ini pertanyaan bisa 3 macam ini ya. Perhatikan baik-baik. Berarti ini x-nya berapa? 7. Berarti F7 sama dengan 7 kurang 5. 7 kurang 5 berapa? 2. Oke, itu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, ini jadi angka 3. Berarti itu x-nya berubah menjadi angka 3. F3 di sini 2 tanda kurung 3. Gitu ya. Nah, sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 5 hasilnya berapa? 11. Oke ya. Gitu jawabannya. Udah disesuaikan? Udah bener belum? Nah, sekarang contoh yang ketiga. X jadi 6. Ini jadi 6. Maka jawabannya adalah F kali 6. F6 sama dengan 10 kurang 2 dikali 6. Gitu ya. 2 kali 6 berapa? 12. 10 kurang 12 berapa? Negatif 2. Gitu. Oke. Terakhir. F10. Berarti sini F10 sama dengan 10 tambah 2 dibagi 3. 10 tambah 2 berapa? Ya, di sini aja. 12. 12 dibagi 3. Hasilnya berapa? 4. Gitu ya. Ini jawabannya. Coba udah sesuai apa belum? Sama anak-anak. Kalau sesuai alhamdulillah berarti udah paham. Tapi kalau salah namanya juga belajar. Oke? Ini untuk fungsi. Jadi harus perhatikan baik-baik. Oke. Oke. Sip. Tadi kita udah mengetahui ini ya. Yang paling pertama-tama. Fx sama dengan 3x2. Kalau ditanya F2, maka jawabannya F2 sama dengan 3 kali 2 tambah 2 sama 8. Yang pertama-tama. Ya, tadi lihat yang di video pertama. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya dibalik? Fx sama dengan 3x2. Fx-nya hasilnya 8. Jadi yang ditanya adalah x-nya. Bukan fx-nya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Sebelumnya, anak-anak harus paham persamaan variabel dulu. Ini dasarnya. Tapi nanti ada cara cepatnya. Tenang aja, ada cara cepatnya. Oke. Sekarang kita lihat jawabnya. Ya, ditanya, berarti berapa nilai x-nya gitu ya? Maka jawabannya adalah, kita tulis ulang. Fx sama dengan 3x tambah 2.
fx-nya berapa di sini? 8. 8 sama dengan 3x tambah 2. Ini ditambah 2. Kalau dipindahin jadi berapa? Kalau tambah. Jadi kurang ya. 8 kurang 2 sama dengan 3x. 8 kurang 2 hasilnya berapa? 6. Nah, ini kan 3 kali. 3 kali kalau dipindah jadi dikali apa dibagi? Dibagi ya. 6 bagi 3 sama dengan x. Berarti x sama dengan 2. Gitu caranya. Sama nggak sama ini? Sama ya. Ini caranya. Tapi ada cara cepetnya. Misal, lihat ya. Fx sama dengan 3x tambah 2. Bapak tulis ulang. Fx sama dengan 8. Gitu. Berapa nilai x? Caranya gampang. Lihat dulu nih posisinya tambah sama kali ya. Kalau tambah tinggal dibalik. Tambah jadi apa kalau dibalik? Kurang. 8 kurang 2. Hasilnya berapa? 6. 6 bagi 3. Hasilnya berapa? 2. Udah selesai. Cepet kan? Lihat ya. 8 dikurang 2. Ini kan tambah. Karena tambah tinggal dibalik. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Karena dikali ini menjadi dibagi. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sama nggak sama ini? Sama. Ya. Sekarang Bapak kasih contoh lagi. Oke. Sekarang coba di pause, coba jawab berapa nilai P dan K-nya. Gitu ya. Berapa nilai P dan K-nya? Di pause. 1, 2, 3. Udah di pause? Kalau sudah di pause, kita jawab dengan cara cepat tadi. Ya. Berapa nilai K? Kita balik. 32 dikurang 2. Hasilnya berapa? 30. 30 bagi 3 hasilnya 10. Berarti K-nya langsung 10. P-nya FP-nya 11. Tinggal dibalik. 11 ini kan kurang ya, bukan tambah. Kalau kurang berarti dibalik menjadi tambah. 11 tambah 7 hasilnya berapa? 18. 18 bagi 2 hasilnya berapa? 9. Berarti P-nya sama dengan 9. Coba kita tes ya. Misalkan P-nya 9, berapa nilai FP-nya? F kali 9 sama dengan 2 kali 9. 2 kali 9 berapa? 18. 18 kurang 7 hasilnya 11. Benar kan? Coba kalau K-nya 10, X-nya 10 ya. 10 sama 3 kali 10 tambah 2. 3 kali 10 berapa? 30. 30 tambah 2 hasilnya 32. Benar kan? Nah. Oke, kalau sudah benar, coba nanti dilatih dengan cari di Google atau dari guru kalian. Setelah itu, coba latihan berkali-kali tentang fungsi. Baik yang pertama maupun yang kedua yang tadi ya. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga latihannya bisa dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.